Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rujihan Fadila NIM 1520087 dari kelas HDNC. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang fikih jinayah. Yang pertama ada jarimah hudud. Jarimah hudud sendiri itu dibagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada jarimah zina. Pengertian zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama ada perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Yang kedua ada perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau sebaliknya. Dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Hukuman zina dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunganlah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 15-16. Hukuman untuk berzina khairul muhsan. Zina khairul muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina khairul muhsan ada 2 macam. Yang pertama hukuman dera, yang kedua ada hukuman pengasingan. Selanjutnya hukuman untuk zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga, bersuami atau beristri. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada 2 macam. Yang pertama adalah 100 kali dan yang kedua adalah rajam. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha kecuali kelompok Azariyah dari golongan Khawarij. Karena mereka ini tidak mau menerima hadis kecuali hadis yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Yang kedua ada jarimah qadzaf. Menuduh seseorang berbuat zina adalah perbuatan kejahatan dan hukumannya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 23. Sungguh orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat dunia dan akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar. Berlakunya ketentuan ayat tersebut apabila orang yang mencaci wanita muslimah atau laki-laki muslim yang baik-baik yang merdeka dan dengan tuduhan zina dan tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi, artinya dia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya. Konsekuensi hukumnya yang diterima adalah yang pertama ada dikenai sanksi 80 kali dera, yang kedua dianggap fasik. Jika seseorang menjadi fasik, maka tidak ada keadilan padanya baik dalam pandangan Allah maupun pandangan manusia, baik tuduhannya itu bohong atau benar. Pengertian fasik di sini adalah keluar dari ketaatan Allah. Yang ketiga ada kesaksiannya ditolak untuk selamanya. Yang ketiga ada syibah atau meminum khamar. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Yang keempat ada syarikoh atau hukuman pencurian. Dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kelima ada riddah atau murtad. Pengertian murtad menurut istilah syara' riddah yaitu meninggalkan agama Islam dan menentangnya setelah agama tersebut dianutnya, dan riddah hanya terjadi di kalangan orang yang telah memeluk Islam. Yang keenam ada bughah atau pemberontakan. Pengertian al-bughah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan, pemberontakan adalah proses, cara, perbuatan memberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah dan pelaku yang melakukan tindakan tersebut disebut pemberontak.
Dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 33 katakan, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang bersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Yang ketujuh ada hirobah, jarimah perampokan. Pengertian perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki, pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya hirabah atau perampokan diistilahkan dengan sirqah kubra atau pencurian berat, untuk membedakan dengan sirqah sugro dan pencurian berat. Yang kedua ada jarimah qisas dan diyat. Definisi jarimah qisas. Qisas merupakan salah satu dari sekian macam aturan hukuman hudud yang jelas aturan dan batasannya dalam hukum pidana Islam. Sebagai sebuah aturan dalam hukum publik, ia menjadi bagian dari tulang punggung terwujudnya ketentraman di dalam masyarakat, sebagaimana aturan-aturan hukum pidana atau hukum publik lainnya. Sebaliknya, apabila ia tidak berjalan efektif, maka masyarakat akan merasa tidak tentram dalam kehidupannya. Dasar jarimah qisas dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Macam-macam jarimah qisas. Yang pertama, qisas pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Yang kedua, qisas anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, menganiaya, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Selanjutnya, definisi jarimah diyat, membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan atau jinayat. Harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh, sedangkan diyat secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi disebabkan jinayat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Definisi ini mencakup diyat pembunuhan dan diyat anggota badan yang dicederai, sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinayatnya tidak sampai membunuhnya. Macam-macam jarimah diyat. Yang pertama, diyat kabir atau denda besar. Siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Yang kedua ada diyat saghir, denda ringan. Ringannya denda dipandang dari 3 segi. Yang pertama, jumlahnya yang dibagi 5, kedua diwajibkan atas keluarga yang bersangkutan, yang ketiga diberi waktu 3 tahun. Berat denda dipandang dari 3 segi juga. Yang pertama, jumlah denda hanya dibagi 3, sedangkan tingkatan umurnya lebih besar. Yang kedua, denda diwajibkan atas yang membunuh itu sendiri. Yang ketiga, denda wajib dibayar tunai. Denda perempuan, kalau yang terbunuh perempuan, adalah 1/2 dari denda laki-laki. Hal ini didasari hadis Nabi, denda perempuan 1/2 denda laki-laki. Hadis riwayat Ibni Has. Denda orang yang beragama Yahudi dan Nasrani adalah 1/3 dari denda orang Islam. Jarimah qisas dan jarimah diyat. Jarimah qisas dan diyat sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Dilihat dari segi sifat, perbuatannya pembunuhan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembunuhan disengaja. Yang kedua, pembunuhan semi-sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja. Sanksi qisas dan pembunuhan. Pembunuhan dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman. Yang pertama, hukuman qisas. Syarat-syarat pelaku pembunuh. Menurut Ahmad Wardi Muslih yang mengutip dari Wahbah Zuhaili mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku atau pembunuh untuk diterapkannya hukuman qisas. Syarat tersebut adalah pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Pelaku atau pembunuh harus orang yang mempunyai kebebasan. Yang kedua ada korban atau yang dibunuh. Untuk dapat diterapkannya hukuman qisas,
kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban. Syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang yang maksum. Artinya, korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam. Korban bukan bagian dari pelaku. Artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak. Adanya keseimbangan antara pelaku dan korban. Yang ketiga, ada perbuatan pembunuhannya. Dalam hal perbuatan menurut Hanafiyah, pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung atau mubasyarah, bukan perbuatan tidak langsung tasabub. Apabila tasabub, maka hukumannya bukan khusus melainkan diat. Akan tetapi, ulama-ulama selain Hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini. Mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman qisas. Yang keempat, ada wali atau keluarga dari korban. Wali dari korban harus jelas diketahui. Apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya, maka qisas tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah yang pertama, meninggalnya pelaku tindak pidana, yang kedua, hilangnya tempat melakukan qisas, yang ketiga, tobatnya pelaku tindak pidana, yang keempat, perdamaian, yang kelima, pengampunan, yang keenam, diwarisnya qisas, yang ketujuh, kadaluarsa atau takadum. Hukuman diat, jenis diat dan kadarnya: unta, emas, perak, sapi, kambing, dan pakaian. Sebab-sebab yang menimbulkan diat. Menurut Haji Muhammad Anwar, sebab-sebab yang dapat menimbulkan diat ialah: yang pertama, karena adanya pengampunan dari qisas oleh ahli waris korban, maka dapat diganti dengan diat. Yang kedua, pembunuhan di mana pelakunya lari akan tetapi sudah dapat diketahui orangnya, maka diatnya dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Yang ketiga, karena sukar atau sudah melaksanakan qisas.